Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suhainur, mahasiswa Universitas Terbuka UPJJ Palu. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu anak yang mengalami kekerasan pada orang tua. Anak yang mengalami kekerasan pada orang tua yaitu anak yang mengalami tindakan kekerasan secara fisik, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Apa saja penyebab terjadinya kekerasan pada anak? Penyebab terjadinya kekerasan pada anak yaitu 1. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya, kemungkinan besar orang tua menginginkan anak patuh kepada orang tua, namun anak tidak patuh kepada orang tua, maka akan terjadi kekerasan. 2. Trauma yang dialami masa kecil orang tua. Kemungkinan besar kekerasan terjadi karena trauma yang pernah dialami oleh orang tua, maka orang tua akan melakukan kekerasan sebagaimana yang dia pernah alami waktu kecil. Itulah. 3. Orang tua dengan masalah keuangan atau karena masalah ekonomi. Jika karena masalah ekonomi sangat memacu kekerasan orang tua kepada anak. Kemudian 4. Gangguan emosional. Gangguan emosional yang ada pada dalam diri orang tua tidak bisa mengendalikan diri orang tua. Mengendalikan emosional sudah tidak bisa. Jadi kemungkinan besar akan terjadi kekerasan pada anak. Dan apa saja dampak kekerasan pada anak? Orang tua perlu tahu dampak kekerasan pada anak, dan sebaiknya orang tua mengetahui dampak kekerasan pada anak sebelum orang tua melakukan kekerasan pada anak. Dampak kekerasan pada anak yaitu 1. Membuat tumbuh kembang anak terganggu dan fungsi otak menurun. Kemudian 2. Anak mengalami depresi berkepanjangan. Kemudian ketiga memiliki masalah kesehatan mental. Maksudnya anak tidak bisa lagi membedakan mana hal benar dan mana hal salah. Jadi gangguan mental anak akan terganggu karena telah mengalami kekerasan. 4. Emosi menjadi tidak stabil. Emosi menjadi tidak stabil. Anak tidak bisa mengendalikan emosi yang ada dalam diri anak. Tidak bisa mengendalikan emosi, sedikit-sedikit emosi. Jadi itulah yang terjadi ketika anak telah mengalami kekerasan pada orang tua. Kemudian 5. Anak tidak mudah percaya kepada temannya. Jadi anak kehilangan kepercayaan kepada teman atau orang yang ada di dekatnya. Kemudian 6. Memiliki risiko gangguan kesehatan. Kemungkinan besar ketika anak mengalami kekerasan, maka anak akan mengalami risiko gangguan kesehatan. Contohnya cedera fisik, seperti luka-luka di tangan atau di kaki atau di dada atau apa, di mana waktu terjadi kekerasan, seperti memar di wajah itu. Kemudian setelah anak mengalami kekerasan, apakah yang kita harus lakukan? 1. Buat anak nyaman. 2. Kita harus tetap tenang, membuat anak tetap tenang ya. 3. Usahakan tetap beraktivitas seperti biasa. Bagi orang tua yang telah melakukan kekerasan pada anak, usahakan beraktivitas seperti biasa, seperti tidak terjadi kekerasan. Kemudian beri pengalihan trauma anak. Jadi
seperti melakukan aktivitas yang disukai oleh anak, itu akan mengalihkan perhatian anak ya. Kemudian beri perhatian khusus kepada anak dan dukung anak dengan baik dan nyaman. Kemudian berbicara pada anak, mendengarkan apa yang anak keluh kesahkan. Kemudian jika sudah parah maka kita harus mengikuti terapi khusus untuk anak. Itu saja, terima kasih.